Manipulasi itu cara yang dilakukan seseorang untuk menyerang demi mendapatkan keinginannya dan mempengaruhi emosi atau mental orang lain sehingga dia bisa mengendalikan orang tersebut dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Hal yang ingin didapat pun bisa beragam, seperti kendali, keuntungan, kekuasaan, atau hak-hak yang dimiliki si korban. Nah, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang sedang manipulasi dirimu dan bagaimana kamu menghadapi orang tersebut. Tonton video ini sampai akhir biar kamu mendapatkan seluruh insight-nya. Yuk kita bahas pelan-pelan. Tanda-tanda apa saja sih yang dilakukan oleh seorang manipulator? Yang pertama, kamu dibuat merasa bersalah. Hal ini digunakan untuk membuatmu merasa bersalah dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan si manipulator. Pada akhirnya, kamu akan merasa berkewajiban untuk melakukan apapun demi dia, walaupun itu sesuatu hal yang gak masuk akal. Contoh kalimatnya, kalau aja kamu lebih pengertian, kamu pasti akan bla 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 bla. Atau kalimat, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan bla 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 bla. Ataupun kalimat, aku melakukan itu untukmu, kenapa kamu gak melakukan hal yang sama? Nah, itu tadi contoh kalimat biar kamu merasa bersalah. Tanda yang kedua, kamu dibuat merasa nggak layak. Mereka mengganggu dan mengecilkanmu untuk membuat dirimu merasa nggak berharga. Apapun yang kamu lakukan, dia selalu bisa menemukan kesalahan menganggap yang kamu lakukan itu nggak baik. Bukannya menawarkan saran berguna atau kritik membangun, dia hanya menunjukkan sisi negatif. Ini bisa juga dilakukan dengan sarkasme yang digunakan untuk membuatmu memandang rendah dirimu sendiri. Tanda yang ketiga, kamu selalu dibandingkan dengan orang lain. Nah, seorang manipulator mungkin mengatakan bahwa kamu gak sebanding dengan orang lain. Ini dilakukan untuk membuatmu merasa bersalah dan menekanmu buat melakukan apa yang dia minta. Contoh kalimatnya, kalau aku minta bantuan si dia, pasti dia mau, gak seperti kamu. Atau kalimat, semua orang bilang itu bagus, kecuali kamu. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang seakan-akan kamu selalu dibandingkan dengan orang lain. Tanda yang keempat, kamu selalu minta maaf. Seorang manipulator bisa membalikkan situasi untuk membuatmu merasa telah berbuat salah. Ini dilakukannya dengan menyalahkanmu karena sesuatu yang gak kamu lakukan atau membuatmu merasa bertanggung jawab atas situasi tersebut. Dengan begitu, dia membuatmu merasa bersimpati dan mengubah arah pembicaraannya. Tanda yang kelima, kamu bisa aja dipaksa atau diancam. Mungkin dia akan mengkritik atau mengancam agar orang lain melakukan sesuatu untuknya. Cara ini mungkin gak hanya digunakan untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu, tapi juga untuk menghentikan orang melakukan tindakan tertentu. Contoh kalimatnya, kalau kamu gak melakukannya, aku akan jadi seakan-akan mengancam. Atau kalimat, aku gak akan melakukan ini sampai kamu. Nah, jadi ada kalimat-kalimat ancaman seperti itu. Itu tadi tanda-tandanya. Manipulasi bisa terjadi dalam semua jenis hubungan, baik itu asmara, keluarga, atau pertemanan. Jadi coba deh untuk mencari pola perilaku dari si manipulator. Itu tadi tanda-tandanya. Sekarang gimana sih cara untuk menghadapi orang yang manipulatif padamu? Tadi kita udah ngebahas manipulasi itu adalah segala cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keinginannya. Memang cenderung negatif dan dapat merugikan orang lain. Yuk kita masuk ke gimana cara menghadapinya. Yang pertama, jangan takut mengatakan tidak. Seorang manipulator akan terus memanipulasimu selama kamu mengizinkannya. Kamu seharusnya tidak merasa bersalah jika menjawab tidak, karena itu hakmu. Kamu bisa menolak dengan sopan. Jika seorang manipulator meminta melakukan sesuatu, kamu bisa katakan, aku sebenarnya mau aja, tapi aku sibuk sekali bulan ini. Atau kalimat lainnya, terima kasih ya, tapi tidak dulu deh. Nah, jadi kamu harus tegas mengatakan tidak. Yang kedua, minim interaksi dan tetapkan batasan. Selain mengatakan tidak, untuk memutus percakapan lebih baik jika tidak berinteraksi langsung. Pilih media komunikasi lain seperti telepon atau chat. Ingat bahwa kamu tidak memiliki kewajiban atau kesanggupan untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang waktu. Jika untuk urusan pekerjaan, memang sebaiknya profesional. Dan jika memang dia harus untuk berinteraksi langsung, batasi interaksi atau berkomunikasi sepenuhnya saja. Yang ketiga,
tidak memberikan reaksi yang terlalu emosional. Jangan biarkan dirimu menjadi emosional ketika menghadapi seseorang yang manipulatif. Mereka seringkali akan menggunakan emosimu untuk memperkuat pengaruhnya. Jadi, kendalikan emosimu. Yang keempat, jangan mengambil keputusan dengan cepat. Seorang manipulator mungkin berusaha menekanmu untuk mengambil keputusan kilat atau menentukan respon secara cepat. Daripada menyerah, katakan, akan kupikirkan dulu ya. Jawaban ini akan menghindarkanmu dari desakan menyepakati sesuatu yang tidak begitu kamu inginkan atau situasi yang tidak menguntungkan. Jika dia memaksamu untuk membuat keputusan dalam hitungan detik, jawaban terbaik adalah tidak, terima kasih. Yang kelima, jangan menyalahkan diri sendiri. Ketika kamu mulai merasa tidak senang pada diri sendiri, sadari apa yang terjadi dan pulihkan perasaanmu. Tanyakan hal ini pada dirimu. Apakah dia memperlakukan aku dengan hormat? Apakah permintaan dan harapannya masuk akal? Dan apakah dalam hal ini aku merasa bersalah? Jika jawabannya tidak, kemungkinan yang menjadi masalah dalam hubungan tersebut adalah si manipulator, bukan dirimu. Nah, itu tadi tanda-tanda seseorang sedang memanipulasi dirimu dan bagaimana sih caranya untuk menghadapi si manipulator. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.